Fashion Journey dan gue kehadiran orang terkeren di Indonesia buat gue ya. Mas Ade Habibie. Akhirnya ya, thank you for having me di sini. Gue yang thank you Mas diundang udah dateng. Yes. On time lo dia lo, gokil. Yes. It's a life changing. Life changing. Jadi ini yang gue tunggu-tunggu sebenarnya nanti sore ya Mas Ade pembukaan pameran, dan gue selalu setia menunggu dia, tau nggak lo? Gue selalu kayak Mas Ade kayak a lot of potensi gitu, dan hari ini buat gue ini adalah hari pembuktian yang akhirnya gue melihat Mas Ade dan dengan karya-karyanya nanti, dan gue rasa sekian perjalanannya dia akan ada di situ. Ya bisa ya dilihat sedikit a glimpse of what what happened, dan semua unek-unek gue keluar di lukisan-lukisan itu mungkin ya. Jadi sekali lagi gue thank you banget udah diundang ke sini sama Harris. Dia salah satu orang yang sangat sabar sama gue sekali. And we've been friends for over 15 maybe 20 years. Iya. Soalnya anak gue itu belum lahir juga, kita udah mulai main motor-motoran nih dia dulu. Di sini gue coba mungkin ini di momen yang paling fitnya gue secara mental. Tadi gue barusan cerita secara mental, spiritual gue yang paling fit untuk gue mau ngelakuin sesuatu. Which is sampai gue nervous semalam 2 hari lalu tuh gue nervous kayak mau bikin acara. Ade Habibie nervous. Gue nervous beneran. Ya bener juga, gue jarang-jarang nervous. Biasanya gue cuma free spirit aja, jalanin aja oke. Tapi ini gue benar-benar nervous banget karena kayak tadi lo bilang, ini benar-benar kayak salah satu pembuktian buat diri gue sendiri juga, dan juga sama orang-orang yang punya faith sama gue selama ini dan support gue selama ini, dan pernah dibicarain juga nih udah lama kayak udah lo. Gue salah satunya tuh. Dia benar salah satu. Gue selalu yakin dia something. Dia salah satu, dan dia tadi gue bilang dia orang yang paling sabar. Gue kerja bareng sama dia udah so many times dan dia paling sabar. Gue juga. So gue terima kasih banget. Jadi semoga di acara gue ini di eksibisi Solo pertama kali di Jakarta itu bisa jadi inilah gue yang sekarang. Dari semua perjalanan hidup gue yang banyak liku-likunya, mungkin ini bisa ngejelasin this is who I am now and then I'm gonna stay here until the end. Gue nih kalau udah ngelihat kayak gini, kayak maksudnya ini something yang menurut penilaian gue Mas Ade, dan buat gue ini potensi yang lu punya nih akan per hari ini ya akhirnya akan kelihatan lah beberapa tahun selanjutnya gitu loh. Ya, amin. Nah mungkin gue pengen tetap tahu Mas Ade ya dengan segala passionnya, kebebasannya. Gokil bro, buat gue kalau lu mau jadi laki banget ya lu lihat Mas Ade lah gitu. Maksudnya kayak apa yang dia pilih segala macem gitu, kayak jadi pelajaran gimana aja, jadi pelajaran. Enggak, tapi maksudnya gue buat gue ini kan kehidupan jernih Mas Ade. Betul. Jadi buat gue pun dulu seorang Mas Ade, gue selalu accept. Gitu, itu yang relation kita ya Mas Ade ya. Gue terima konsekuensinya gitu. Gue bahkan kayak ya gue ngajakin Mas Ade collab, kita bikin apa gitu. Gue menerima segala konsekuensinya, brengsek-brengseknya dia gitu. Iya benar. Jadi memang gue tapi karena itulah gue ngerasa beruntung bisa kenal, bisa temenan sama Mas Ade gitu, dan sosok itulah yang gue tetap kagumin gitu loh. Nah jadi mungkin flashback ya Mas Ade ya, dengan apa yang lu lakuin di dunia musik, fashion, seni peran juga, motor gitu. Apa ya? Sebenarnya tuh yang lu coba pesan lu tuh apa sih gitu pada waktu itu ya? Jadi lu harus lupain yang sekarang nih karena Iya. Sebetulnya
gue mencoba selalu menjadi diri gue sendiri aja sih sebetulnya, nggak pernah dari gue kuliah ya, ini kalau kita ngomongin flashback zaman dulu, dari gue kuliah, gue dulu aja kalau lo mau lihat Facebook gue nih, mungkin ada yang 15-20 tahun lalu, cara gue berpakaian aja sama sampai sekarang, beda tipis banget. Jadi I try to be diri gue dari dulu sampai detik ini. Passion yang gue suka, musik dan segala macam, it was just my journey, dan gue nggak pernah hesitate untuk gue ngelakuin apa yang mau gue coba, dan menurut gue it's interesting dan keren, dan juga makes a lot of people happy. Mungkin musik gue dulu suka mulai dari nge-DJ dan segala macam, ya so everybody likes it, everybody's happy. Terus habis itu get into it sama produksi musik, bikin lagu lah segala macam, bikin album ini itu, sampai akhirnya bermotoran ria, ya kan? Bermotoran juga ujung-ujungnya to make friends and be happy with among friends gitu. Ini dia banget nih. Maksudnya itu yang gue ngelihat Mas Ade kayak apa ya, dengan kehadiran Mas Ade setiap di satu circle ya, pokoknya auranya tuh pasti ngebuat orang kayak wah ada Mas Ade dateng gitu loh. Jadi kayak dia selalu give gitu. Tapi gue suka berkontribusi lah sama, apalagi kalau sekarang lo bilang ya I feel touch gitu. Kalau gue bisa ngasih, apalagi kayak misalnya ngasih ide motivasi apa ke teman-teman, walaupun pada saat itu gue nggak mikirin untuk ke situnya, untuk for me it's nothing mungkin, cuman gue pengen lihat kayak lu ada potensial situ, you have to do it gitu, you really have to do it gitu. Tapi gue mungkin ini yang gue dapetin dari obrolan kita barusan, dan gue realize ternyata memang Mas Ade selalu mikirin apa ya, gimana membuat orang happy, terus terinspirasi sama dia gitu. Tapi bisa nggak gue bilang mungkin ke belakang ya, lu lupa bikin lu bahagia? Mungkin ya, awalnya gue mikirnya gue make people happy, then I can be happy. Tapi along the way so many events and so many things happening in my life, mungkin itu jadi ke saturate, jadi ke fade out sedikit gitu. Jadi gue udah lupa sendiri kayak oh shit, gue lupa gue sendiri, gue kayak kurang happy ya ternyata, gitu. Tapi karena gue di circle itu, jadi I just keep on doing it sama whatever I was doing gitu. Tapi gue nggak, ya bener juga, gue mungkin lupa kayak oh gue nggak happy ya, udah biarin aja deh gitu. So mungkin sekarang it's waktunya buat gue, I have to be happy in myself, I have to be good in my heart, and my body and soul needs to be in my mind, I need to be happy. Kalau gue bisa happy di diri gue sendiri, insya Allah gue bisa bikin mereka lebih happy lagi gitu. Itu yang menurut gue kayak truly passion ya. Jadi sebenarnya kan memang bukan tentang orang lain juga, bukan tentang kita juga, tapi balance semuanya ya. Yeah, we do bad things, we do good things. It's how life is gitu. Kita hidup di dunia ini, setiap kali kita bangun kita dikasih pilihan, you wanna do good things or bad things. Tuhan tuh adil kalau menurut gue. So pilihannya selalu di lo. Motor lo bannya gembes tengah jalan. Lo mau antisipasi itu apa? Happy atau sebel? Kalau lo mau antisipasi itu positif dan happy, oh mungkin karena ini mesti gue meeting, gue telat, tapi gue dapet chance lebih bagus mungkin ketemu orang lain yang datang di meeting itu. Kalau if you put it that way. Tapi kalau mau kesel ya kesel. Sebel, aduh gue mesti ini segala macam. So semuanya pilihannya di lo, semua pilihannya di kita masing-masing. How we gonna anticipate sama masalah-masalah yang kita hadapin. Nah buat gue mungkin it took me many years untuk gue bisa. Tapi ya namanya manusia, kita terus belajar ya. Jadi nggak ada kata itu kayak udah give up. Nggak ada telat ya. We don't give up. Never quit. Gitu. So jadi kita ya itu mungkin salah satu motto gue yang baru di dalam hidup gue. We never quit. We don't quit. We just keep on doing it sampai till the end. And do your best, whatever that you do best in your life, sama apapun. Kayak misalnya Harris, ini Harris.
with all these things, the motorcycles, the studio, and everything, ya kan? And then he's the best, or you're the best of what you're doing, gitu. Nah, I want to be the best of what I'm doing now. Mungkin perjalanan gue dari motor dan lain-lain, sekarang mungkin di dunia art dan seni, art and craft ini mungkin emang udah dari dulu gue hadir kayaknya. Iyalah, orang gue ketemu lu, gue bilang, Mas Adi kenapa nggak terusin lukis sih gitu. Iya, sebetulnya udah dari dulu hadir, jadi ini alhamdulillah juga acara ini tuh disupport sama orang-orang yang menurut gue yang kok bisa ya, dan jawabannya sama kayak lo. We've been waiting sebetulnya, Dek. Lo bikin seperti ini. We've been curious juga, and we've been worried about you. Yes, so, benar. Seeing you like this, it's a hope that people can actually switch and survive, and then gitu. Dia hidupnya, istilahnya hidupnya brengsek aja keren gitu. Lo apalagi bener gitu loh. Lo bayangin ya, dia brengsek aja keren gitu, brengsek aja menginspirasi orang gitu. Dan selalu kalau adek, wah orangnya baik banget udah. Ya, gue berterima kasih pokoknya, gue berterima kasih kayak ini semua yang sampai detik ini nih mau ada acara nanti siang, nanti sore malam. Orang yang lo telepon untuk podcast, ini kan malam. Iya, benar. Semalam. Gak ada rencana sama sekali. Mungkin dia juga, dia tahu mungkin gue di Jakarta, tapi gak ada rencana apa sama sekali. Dan gue kebetulan emang kebetulan waktunya pas banget. Buat gue gue tinggal ke sana, tinggal do my show. Ini salah satu jalan, menurut gue jalannya gitu. Jalan yang gue dikasih yang dipermudah, seakan-akan gitu dipermudah. Orang-orang yang support gue yang nanti insya Allah mau datang ini segala macam. Acara yang eksibisi ini dari nama-nama yang menurut gue tuh yang are you sure? Iya deh, kita all this time kita been your friends, kita pingin lo bisa. Karena kita tahu you have the pedigree for that gitu. Lo punya karakter untuk itu, menginspirasikan dan segala macam. Jadi of course kita want to see you bloom and shine again like before gitu. Enggak lebih kayak Amin pokoknya. Tapi pokoknya intinya I'm so blessed banget gue masih bisa duduk di sini ngobrol and then sehat gue, terus habis itu thinking straight, dan I'm so focused with this art and craft dan painting. So I'm really happy. Dan menurut gue ya, orang-orang yang sekarang support lu dan mungkin sama kayak yang gue rasain gitu loh Mas Ade. Jadi kayak Mas Ade sekian lama lu udah banyak kasih ke kita walaupun lu juga nggak tahu gitu kan. Karena lu jalaninnya happy gitu, dan this is time untuk kita mau bantu lu balik nih mungkin gitu. Dan ini waktunya lu, dan ya benar kita nunggu. Gitu, terserah Mas Adi deh mau kapan gitu kan. Pokoknya lu keren, lu bisa gitu, tinggal tergantung lu aja kapan gitu. Dan benar. Today lah. Hopefully today. Tapi pokoknya di dalam ini semuanya menurut gua ada satu lagi yang akan menjadi obstacle buat gua, dan bukan kesulitan tapi challenge buat gua, adalah to maintain all these things constant terus. Which is gua coba untuk ini kan udah hampir 2 tahun gue coba untuk ngelukis dan segala macam, dan it's not really easy, tapi it's a challenge untuk to maintain all dan untuk lebih bagus lagi. Itu lebih sulit, lo pasti tahu dong. Paham. Ya kan? Paham gue. To start everything is easy. Invest ini itu apa segala macam, ada ini semua orang udah jalan. Setahun 2 tahun belum ketemu stucknya, itu masalahnya. Dan how you wanna keep this going itu ini to maintain itu paling sulit. Paling sulit. Jadi tapi gue untuk pertama kalinya gue ngerasa gue excited untuk mau maintain ini. Udah lama gue nggak ngerasa kayak yang deg-degan gue deg-degan gimana ya, gue malah justru gue udah kepikiran gue next eksibisi gue mau bikin kayak gini deh, gue mungkin ini kesini aja gue langsung mikir nanti bisa ini segala macam, so many things yang di kepala gue sekarang. Dan sekarang aja alhamdulillah juga di acara gue nanti itu juga beberapa kolaborasi yang itu udah tap in sama gue yang I'm so blessed gitu.
Jadi I'm really really happy lagi sekali lagi. Jadi ya buat gue sih ini ya Mas Ade ya. Ini kayak momen yang kita tunggu dan gue yakin banyak orang yang akan selalu support lu karena apa yang udah lu lakukan ke belakang. Terus juga ya apa ya, kalau dari gue ya Mas Ade, ternyata konsistensi itu perlu banget dan penting banget itu. Dan yang pertama juga ngejaga kita tetap happy sih apa yang kita lakukan, karena problem pasti ada gitu. Yes, betul. Dan ya bisa selesai dengan sendirinya. Betul. Atau kita pikirin atau mau cara apapun gitu, tapi gue believe kalau kita udah pilih satu jalan dan jalannya nggak ada alternatif, ya itu aja. Udah mau suka nggak suka, ya itu gitu. Dan hopefully apa ya, kita karena buat gue siapa ya yang bisa gantiin Mas Ade Habibie ya? Kagak ada juga gitu loh. Iya kan? Jadi menurut gue ya memang udah waktunya lu ya, gitu. Mungkin ya, bener. Mungkin gue nggak harus bilang mungkin, memang sudah waktunya. Amin. Dan gue dikit lagi nih Mas Ade, dikit lagi gue jalanin Elders skuter, gue bikin ininya, udah ada Mas Ade lagi, kita balik bisa lagi. Gitu ya? Iya dong. Bisa gitu ya? Iya kan, momennya pas bisa gitu. Ya? That's really nice. Gue udah kayak really ini kan apa ya, relation yang kita jalanin gitu, dan menurut gue nggak banyak yang tahu lah gitu, kayak gue sama lu, gue sama Bor gitu kan. Kemarin 10 tahun Elders Bor dateng, happy banget gue. Oh iya. Lu nggak bisa datang karena lu di Bali. Tapi terima kasih atas undangannya. Tapi maksudnya 10 tahun apa yang kita bangun dulu gitu, dan proven, dan mau di luar sana obrolan. So many people that we touch, meaning touch tuh kayak. Benar. Gue justru ya, I'm really happy sebenarnya. Kalau kita ngomongin kayak flashback tadi, si Haris bilang, gila banyak orang yang kita udah jadi loh. Jadi bener gitu. Jadi bener, punya komunitas yang gede. We're talking about Omar deh. Tahu kan Omar mulai dari mana ya? Masih yang, aduh lucu banget lah pokoknya ceritanya. Kita aja udah, gue setiap kali ketemu Omar di Bandung, Bali segala macam, gue sering curhat juga sama dia kan. Dia tuh udah kayak adik gue sendiri, tapi benar kayak yang gila, gue nggak kebayang. You're really good, Mar, gue bilang. You're a good person, gue bilang. Ya Mas Adi juga mungkin tinggal tunggu waktunya. Insya Allah gue bilang sebentar lagi. Nah di luar dari ini semua, satu lagi yang impact yang sangat besar buat gue itu adalah friends. My friends and my friends and also my companion next to me. Itu it's really making a very highly positive impact di gue. Dan orang-orang yang punya faith sama gue, tapi kan gue sekarang lihatnya ternyata banyak yang punya faith sama gue, dan I'm really blessed. Tapi the person who next to me, yang through my darkest and thick moment this past 7-8 months, itu this person is really making a very good impact in my life right now. Jadi benar kayak yang lukisan, eksibisi itu juga pengaruh dari teman-teman gue dan pasangan gue di sebelah gue. Oh wow. Ya, itu ya, kita hidup harus berpasangan pokoknya. Ternyata nggak bisa ya kita ngelaluin banyak ini apalah segala macam, tapi pasangan tuh paling penting. Kalau pasangannya salah ya mungkin something need to be work on, tapi ya kalau udah ketemu yang cocok dan maintain, that's the hardest part gitu. Gokil Mas Ade. Agak deep pembicaraannya, tapi ya agak berbeda dari dulu. Sekarang dulu gue mungkin lebih meledak-meledak kayak motor gue, bakar. Sekarang gue lebih pingin yang keren ya gitu loh. Wah keren ya, ternyata yang apa yang kita believe zaman dulu movement ini terjadi juga sih. Iya, gila kan? Mas Ade. Maksudnya kalau kita flashback ya apa? We try so hard jalanin untuk kecil-kecil ya, ulah Adigung Project. Iya, kecil-kecil, terus habis itu kayak coba untuk pursue the clients atau sponsor untuk
Iya. Udahlah, ini gonna be it gitu loh. Inilah untuk ngangkat ini segala macam. Apalagi dia benar sampai sekarang masih terus gitu. Kalau kan gue cuma bisa ngeperhatiin dari Instagram, wah Aaronnya doing really well. Gue bilang itu gila, gue bilang terakhir sama kakak slang lah inilah segala macam. This is really good. Tapi gue inget pertama kali gue ketemu dia, ini selalu jadi cerita gue sama dia kalau gue ketemu. Pertama kali ketemu dia gitu masih ke rumah gue, terus habis itu masih nanya motor gitu nanya. Ini motor apa nih Mas ya? Ini motor gini segala macam. Iya nih gini. Padahal sedangkan pada zaman itu udah jadi gue, maksudnya udah jadi yang kayak motor udah jadi, cafe racer ini segala macam. Yang apa yang gue pakai ya udah seperti sekarang. Ini kayak 20 tahun lalu. Gue ingat dia datang ke rumah. Terus habis itu dia bikin ini segala macam dari helm ini acara ulah. Dia yang selalu support gue. Gue hadir terus bagus, sih secara tidak langsung bagus, sih. Gue selalu hadir sih maksudnya. Dan gue ingat juga tempat ini cuma masih rumah di sebelah situ. Ini belum ada gedung ini. Belum ini baru. Ini belum ada terus I'm so happy. Terus habis itu mulai bikin Elders Electrico. Itu juga sempet tuh kita ngobrolin lo bikin convert motor deh, gue bilang gitu. Bener dijadi. Gue sih I'm so happy gitu. Bisa kenal dan bisa tahu dan gue ngerasa gue punya andil banget. Ngerasa punya andil kontribusi gue kayak yang ada masukan dari gue gitu loh. Jadi I'm really happy sebetulnya ngeliat teman-teman tuh yang doing well. Nah sekarang gue mungkin waktunya maybe I should be happy juga. Terus kayaknya gue sekarang mungkin waktunya gue sedikit egois untuk I want to be happy juga seperti mereka. Terus makanya gue pikir udahlah, gue just keep on doing it. Ini juga acara ini bisa dibilang dari budget yang almost nggak ada, impossible jadi it's possible. Jadi semua yang support gila. Gue sih sampai yang 2 hari yang lalu tuh sampai yang masih nggak kayak yang kuratornya, tempat galerinya. Dari foundationnya si Mandayana, Wulan Guritno segala macam itu mensupport dan gue sampai yang gila nih. Are you guys sure you want to do this for me? Itu no, not just for you, for everyone, tapi through you. Oke, then I'll do it. I want to do it then gitu. Karena tadinya gue benar kayak yang, aduh gimana ya. Dia kalau udah kritikal gini bisa nggak datang, lu bayangin nih. Bisa. Tapi dia kritikal. Iya, tapi itu udah yang menjadikan diri gue seperti sekarang itu karena ya momen-momen gue seperti itu. Iya banyak pelajaran buat gue. Makanya brengsek-brengseknya dia itu udah tetap diterima gitu loh. Iya itu gue juga kalau pikir-pikir ya gue so many things yang gue lakuin yang kalau gue jadi klien ya ini gue yang udahlah nih forget it. Tapi gue bersyukur banget sampai detik ini. Banyak orang yang sabar ya. Masih sabar dan masih mau mau ngundang gue. Masih mau ngobrol sama gue dan menanyakan dari my point of view gitu loh. Gue ngerasa yang oh my god gue bener. Tapi ini gue yang ngomong ya, this is your last chance nih. Oh yes. Jadi awas lo. Aralin, ini last chance for him. Nggak rubah-rubah lagi. Nggak ada lagi. Udah nggak rubah-rubah lagi. That's it. Udah. That's it. Umur udah cukup. Nggak ada. Tapi ya itu dia. That's life ya. Maksudnya kita hidup benar kayak roda berputar deh. Kita, gue ngalamin semuanya. Gue ngalamin through thick and thin, happy dan to the lowest pit of my life. Kebayang gua. The lowest pit that you would never can imagine. Masa sih? Gitu pasti nggak mungkin seorang dia sampai begitu. No, really happened. Tapi harus ada di posisi itu supaya ada di sini. Iya, betul. Tapi itu balik lagi ke kita yang tadi gue bilang, itu pilihan jadinya. Lo mau di bawah pit di sumur itu, lo mau stay there in that dark, or you wanna go to that light. You just have to reach it and figure it out how. Pasti bisa. Dan with konsisten sama hope dan berdoa ada tuh jalan ternyata. Dan lu nggak pernah tahu tiba-tiba bisa nyampe di titik yang gila sih. Iya kan? Iya, maksudnya kayak lu ketika lu jalanin step by step and then ada harapan lagi. Gagal, ada harapan dikit lagi. Bener. Ada lagi. Sampai ini gue mau cerita sedikit personal ya. Sampai ini pas gue pindah ke Bali, gue niatnya tuh pindah ke Bali just to get away from everything dan mencoba untuk mereset diri gue dan coba pursuit dengan lukisan gue.
tinggalin motorcycle gue, semua jual, segala macem. Reset total, gue benar-benar stay there. Terus habis itu gue ngalamin semua event yang luar biasa, yang very emotional dan segala macem. Sampai benar-benar gue di titik ya, gue mempertanyakan sendiri sama Tuhan gue. Why am I still here? Kenapa lo masih bangunin gue setiap pagi dan tidurin gue setiap malam? Sampai segitunya gue pertanyaan gue. Just give me one sign kalau gue masih emang benar worth it hidup gue ini, untuk apa sebetulnya, kontribusi gue untuk apa di luar dari apa yang gue pernah lakuin. Meaning of the purest thing in soul, di dalam diri lo. Purpose gue apa sih, hidup gue buat apa? Then of course nggak terjawab langsung, tapi gue mempertanyakan itu terus dan gue berdoa terus, gue coba balikin keimanan gue segala macam. Alhamdulillah ternyata secara tidak langsung itu kebuka without me knowing it. Tiba-tiba gue di sini nih, tiba-tiba gue dari sini duduk sama lo ngobrolin ini. Dan lo jalanin. Dan ntar sore mau pameran. Dan nanti sore mau pameran. Itu benar-benar kayak semua orang yang, Mas, kejadian banget ya. Iya. Kayaknya udah berapa tahun lalu ngobrol ini, terus habis itu kayaknya udah berapa kali mau bikin, nggak jadi, nggak pernah, ini lo-nya hilang lah. Sampai gue kayak, udahlah adek gitu. Iya, banyak gitu. Dan gue nggak banyak orang gitu. Udahlah itulah adek lah, memang begitulah, diamin aja lah. Udahlah capek lah. Tapi buat gue itu menjadi satu masukan buat gue kayak yang, kalau nggak begitu, nggak mungkin gue akan di posisi seperti ini juga. So gue menyikapinya dengan positif. Apapun yang gue lakuin, itu gue lakuin sekarang, gue terima as positif. Tapi for many people yang mungkin throughout my life, yang mungkin I've hurt atau kecewakan segala macam, gue to be honest, I'm really sorry from the bottom of my heart. Dan gue nggak bisa mundurin itu semuanya, tapi gue cuma bisa minta maaf dan hope for a better of me in the future time. Jadi supaya itu aja sih. Wah, lu banyak cowok yang bandelnya telat. Nih Mas Ade udah bandel dari dulu. Bandel banget gua. Gitu. Tapi gue sih yakin ya. Maksudnya gue yakin banyak kok orang yang kayak gue juga gitu ngelihat Mas Ade gitu. Jadi kita accepted the way you are. Dan apalagi sekarang gue ngelihat kayak cuma masalah waktu aja gitu. Dan kalau dipikir-pikir lagi ya Mas Ade. Kalaupun abis this exhibition banyak hal yang kebuka, karir kebuka, semua kebuka, segala macam gitu. Jangan-jangan itu juga bukan yang kita cari, Kak. Ya, bisa. Jangan-jangan ya balik lagi gimana cara kita menyikapinya aja sekarang. Gue punya I'm not gonna think banyak dan terlalu ribet. Gue cukup happy dan gue udah pernah ngerasain banyak happiness dan kecewaan dan segala macam. Dan ini cukup untuk jadi cukup tuh sulit loh, Red. Itu dia. Untuk bilang cukup kok udah segini aja. Lo kadang-kadang lapar makan nasi ya, tambahlah satu lagi deh. Sebetulnya udah cukup loh. Sebetulnya udah cukup. Cuman emang it's a human nature aja untuk nggak pernah it's not enough gitu. Tapi kalau kita mau coba nyikapinnya kayak yang cukup lah, it's okay gitu loh. I'm okay. Maybe tomorrow aja makan lagi. Tapi dengan cara kalau di gua harus disakitin, sakit ini, gua harus mentok tembok ini, jatuh ini segala macam. That's how I learn it. But it's okay. Gua nggak regret to everything what I've done. Tapi tadi balik lagi, if I did something and so many things yang gua burning bridges dan banyak mengecewakan banyak orang, I'm really sorry. It wasn't meant to be like that, tapi I hope for the best that gue bisa lebih better aja. Gue sih dari
Dia cukup sabar loh nih orang. Cukup sabar Mas loh. Ade. Dari rambutnya gondrong sampai rambutnya pendek, gondrong pendek lagi. Udah kita tur ke Jepang segala macam gitu ya. Aduh, cerita Jepang juga lucu juga itu. Banyak banget ceritanya. Dalam segala macam. Pokoknya harus jalan. Gue nggak mau tahu gimana jalan. Berangkat lu gue ke Jepang gara-gara Herut sama Adi. Tapi ya inilah perjalanan seorang Ade Habibie yang gua ngerasa sekarang tuh apa ya, energinya tuh udah beda banget gitu. Dan ya udah cukup gitu. Di saat ngerasa cukup, lu bayangin ada karya yang bersinar, wah itu kayak amazing gitu. Ya ibaratnya lu punya mimpi yang besar gitu, and then tapi lu low ekspektasi itu, karena bukan low ekspektasi gimana karena lu ngerasa cukup. Iya, itu. Dan itu titik yang paling bahagia. Iya, kan, itu dan itu sulit itu. Dan semua orang harus ngelaluin dan harus sulit, nggak gampang sama sekali. Iya. Kalau mau ngejar sesuatu sih apa namanya yang ambisius, lu bisa lu cari, duit bisa banyak segala macam. Tapi nggak ada uang. Kalau gue sekarang lihatnya nyikapinnya ya udah, mungkin today is not, tomorrow better. Yes. Kalau misalnya besok belum better juga, then do even better than the day before. Kalau misalnya masih belum bisa juga, then stop for a bit, then you review. Wah, iya nggak sih? Kalau menurut gua, then lo stop. Mungkin ada yang salah yang lo lakuin. Lo observasi diri. Kayak gua sekarang gitu. Kayak misalnya gua ngelukis, gua bikin, terus habis itu kayak shit nih kok jadi kemana-mana ya. Itu pun aja gua masih tetap harus selalu kayak berperang sama batin gua sendiri. Terus gua langsung duduk, oke. Biasanya selalu ada Caroline, gue bilang kamu just come home, relax, swimming, olahraga, segala macam. And then terus ya gitu biasanya pas emang bener, you just need a rest sometimes. Yes. Lo nggak bisa memforsir pikiran lo sama badan lo kalau emang udah bukan jatahnya pada saat itu ya. There's nggak bisa, you cannot do anything much kalau emang udah di situ dulu. Ternyata kalau gue dibikin kayak begini dulu, mungkin juga jadinya nggak kayak sekarang juga, pasti jadinya berantakan juga. So I have to go through many shits juga pasti, yang mungkin beda konten tapi masalahnya sama aja pasti. So emang bukan mungkin this is it, ini. Dan yang paling penting perspektif kita ya. Iya dong. Cara kita nyikapin aja punya. Kita bangun setiap hari, kita mau nyikapin ini hari ini is gonna be nice day or not a nice day. Ya, kita mau ketemu orang ini, orang marah sama kita mau nyikapinnya, gue salah, sorry ya gitu. Atau kita mau bareng balik, it's not gonna do anything else. Ya kan. So. Ini kalau diceritain panjang nih Mas Ade, harus persiapan ininya dia. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada Mas. Aman? Gak ada pertanyaan dong buat gue. Oke, siap. Itu aja. Ini gue sebenarnya masih banyak mau ngobrol nih. Gue cuma Bang Sade ada janji jam 4 katanya. Jadi jam 4. Harus kalau dulu gue biarinin aja sampai 4:30. Nah, jadi berarti ada kemungkinan continuity untuk mungkin ada hal yang lain bisa kita bicarain yang iyalah pasti ntar gue datang. Gue pokoknya sekali lagi gue thank you banget gue diundang sini. Thank you, very thank you dan thank you kesabaran lo. Disisit. Pokoknya gue siap-siap, mudah-mudahan elders bisa bekerja sama Ade Habibie lagi ya. Mungkin bisa kita pikirin yang benar. Mengenang perjalanan kita. Kita pikirin. Ini mungkin buat teman-teman yang main motor ya. Pada waktu itu kita mulai ini semua, Mas Ade udah mulai, gue baru mulai gitu 10 tahun yang lalu. Kayak apa nyari tangki aja susah gitu kan. And then kita banyak punya mimpi segala macam dan sekarang kita ngelihat industrinya udah jalan bener. Maksudnya gue bukan cukup baik. Gue tuh bangga banget ngeliat lo bisa doing this electrical. Thank you.
conversion dan segala macam karena itu gue tahu secara legal dan secara dokumentasinya dokumen paperwork ke government is not easy. Yes, benar. Dan lo ya cukup sabar untuk terus menggeluti itu walaupun ya gue pernah dengar gue udah capek juga mas. Gue capek deh ini kayaknya ini kagak ada untungnya juga gini-gini banget tapi you believe something gitu loh. That's what it's matter. When we believe something itu yang bikin kita nggak redup. Setuju. Mau itu nggak ada uang atau enggak, tapi you believe in something. That what makes us alive. Amin. Gitu. Amin. Diingetin sama Sade loh ini. Beneran karena bener kalau mau dipikir-pikir gitu. Gue sekarang sih udah di titik yang mau kejadian syukur enggak ya udah. Tapi gue lakuin aja konsisten. Jadi udah nggak ada ekspektasi lah gitu. Dan lu you become the pioneer kan akhirnya di sini. Amin. Iyalah. Amin. Iyalah. Iya. Itu aja udah cukup. Iya, udah cukup. Gitu. Thank you buat teman-teman di Passion Journey kali ini. Banyak ini nih gua dapat ujangan dari seorang Mas Ade Habibie. Banyak ngasih energi baru nih. Ngasih energi baru. Gak sabar datang ke acaranya Mas Ade nanti. Hopefully gue bisa belanja lukisannya. Yes. Thank you. Bye.